Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Edi News, kali ini admin akan berbagi kisah yang sudah membudaya bagi masyarakat Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Puncak kebudayaan ini terlihat ramai dan meriah pada malam tanggal 12 Rabiul Awal. Kisah ini unik karena disambung dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dilansir dari dpad.jogjaprof.go.id, Alkisah Mbah Cimuluk sedang mencari ranting kayu. Tetua kampung Bumi Jawa, Tegal, Jawa Tengah itu melihat seekor bangau putih mematukan paruh di tanah. Pemandangan ini menyita perhatiannya. Ia yakin bangau itu tengah mencari air yang kala itu amat sulit ditemukan di daerah itu. Tak disangka, di balik paruh bangau ditemukan sebuah bende atau gong kecil. Mbah Cimuluk lalu membuka bende itu. Tiba-tiba mengalir air tanah dengan derasnya. Itulah tuh jimat, mata air jimat. Sejak mata air itu ditemukan pada tahun 1918 hingga kini kisah itu terus hidup dalam benak warga Bumi Jawa. Terletak di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, sumber mata air ini tak pernah berhenti mengalir sepanjang tahun. Air ini tak hanya berjasa buat warga Bumi Jawa, namun juga buat masyarakat Tegal pada umumnya. Sumber air dimanfaatkan perusahaan air minum daerah setempat untuk keperluan warga Tegal. Sementara itu, jasa Mbah Cimuluk sebagai penemu mata air itu terus dikenang. Tidak jarang masyarakat yang berziarah ke makamnya. Untuk mengenang Mbah Cimuluk, setiap tahun diadakan acara tabur bunga di pusat sumber air, tempat pertama kali Mbah Cimuluk menggali tanah. Sambil menabur bunga, Siswoyo, keturunan ketiga Mbah Cimuluk, memimpin doa di hadapan makam. Siswoyo memohon acara Maulid Nabi yang akan digelar besok berjalan lancar. Usai bersiarah, perjalanan pun dilanjutkan. Mereka menuju sumber air Tuk Jimat. Masyarakat tak hanya mengingat Mbah Cimuluk, adapun benda peninggalan Mbah Cimuluk tak dilupakan. Gong itu dianggap bukan benda sembarangan. Konon, sewaktu Mbah Cimuluk masih hidup, dia sempat berpesan, bende berukuran 30 cm harus dimandikan tiap 10 Rabiul Awal. Perayaan pemandian itu menjadi tradisi besar warga setempat. Perayaan itu tak hanya melibatkan orang tua, namun juga anak-anak. Meski pencucian gong diadakan tiap tahun, antusiasme warga tak berkurang. Sejak pagi hari, mereka telah bersiap-siap mengikuti upacara itu. Mereka berdesakan masuk ke lokasi Tuk Jimat. Warga ingin menyaksikan sendiri pencucian bende bersejarah itu. Siswoyo memulai ritual. Di atas api dan kemenyan yang dibakar, bende keramat itu dimandikan. Selesai dimandikan, pencucian bende usai. Sesuai kepercayaan masyarakat, mereka berebut mengambil air bekas cucian. Air itu diyakini warga dapat mengobati berbagai penyakit. Setelah itu, warga bersama-sama menikmati tumpeng dari hasil pertanian kawasan itu. Gong keramat diarak pulang untuk disucikan kembali tahun depan. Saat peringatan Maulid Nabi digelar, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, suasana kampung terasa meriah hingga malam hari. Seluruh warga tumpah ruah ke jalan. Bukan hanya warga sekitar Bumi Jawa saja, melainkan dari berbagai daerah. Mereka ingin menyaksikan pawai akbar. Bende keramat itu turut diarah. Pawai juga menampilkan berbagai ornamen yang menggambarkan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Warga berharap perjalanan hidup Rasul bisa menjadi teladan.
menampilkan burung ababil muncul judulnya di barisan ke-6 ini. Ada obor-oboran dari Musola Nurul Falah. Burung lagi. Ini nomor 8. Musola Lekam 02 RT berapa Mbak? Adalah salah satu dari 134 pemain. Kita sambut kehadiran
Betul. Demikian sepenggal kisah tentang Bede dan Tuk Jimat yang berada di sumber mata air Kali Bulakan, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Semoga di balik kisah ini dapat diambil hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.